Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus dengan judul Analisis dan Rekomendasi RSUD-X Kabupaten Y, mata kuliah Arsitektur Rumah Sakit, dan dosen pengampu Bapak Safari Hasan, SIP MMRS. Perkenalkan, nama saya Ferila Putri Tewana dengan NIM 10828010 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Rastiani Melani Mau, NIM 10828024. Perkenalkan, nama saya Octavia Arianti, NIM 10828023. Latar belakang, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam perancangannya, rumah sakit tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan medis, tetapi juga harus memperhatikan aspek kenyamanan, efisiensi, keselamatan, serta kemudahan akses bagi pasien, tenaga medis, dan pengunjung. Namun, pada kenyataannya masih banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar perancangan yang baik. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain pencampuran, fungsi ruang, sirkulasi yang tidak teratur, serta kurangnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, berdasarkan studi kasus RSUD-X Kabupaten Y, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi desain yang sesuai dengan standar perancangan rumah sakit. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada RSUD-X Kabupaten Y. Yang kedua, menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan teori dan standar yang berlaku. Dan ketiga, memberikan rekomendasi desain yang dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan dalam rumah sakit. Yang keempat ada metode. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengkaji kondisi existing berdasarkan data yang tersedia. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi rumah sakit dengan teori dan standar perancangan rumah sakit seperti Permenkes nomor 24 tahun 2016. Selain itu, digunakan juga studi literatur sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi desain. Yang kelima ada profil RSUD. RSUD-X Kabupaten Y merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas sekitar 150 tempat tidur dan luas bangunan kurang lebih 8.000 meter persegi. Rumah sakit ini menyediakan layanan utama seperti rawat jalan, IGD, rawat inap, serta administrasi. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, penataan ruang masih belum terorganisir dengan baik, sehingga berbagai fungsi ruang masih bercampur dalam satu zona. Yang keenam, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa permasalahan utama pada RSUD-X. Di antaranya adalah zoning yang belum jelas, tidak adanya pemisahan zona privasi, serta sirkulasi pasien, pengunjung, dan tenaga medis yang masih bercampur. Selain itu, rumah sakit juga belum memiliki jalur khusus ambulans, tidak tersedia lift, serta sistem evakuasi yang belum memadai. Dari aspek kenyamanan, ruang tunggu masih sempit dan pencahayaan alami kurang optimal, serta terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Analisis zoning. Pada aspek zoning, kondisi di RSUD-X masih belum tertata dengan baik, karena berbagai fungsi ruang berada dalam satu area tanpa pemisahan yang jelas. Hal ini menyebabkan aktivitas saling bercampur dan menurunkan efisien pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan ulang dengan membagi zona menjadi publik, semi-publik, privat, dan servis. Dalam pembagian zoning yang jelas, diharapkan aktivitas rumah sakit menjadi lebih terstruktur dan tidak saling mengganggu. Gambar zoning. Berikut merupakan rekomendasi zoning pada RSUD-X. Pada gambar ini terlihat pembagian zona berdasarkan fungsi, yaitu zona publik untuk rawat jalan, zona semi publik untuk IGD, zona privat untuk rawat inap, serta zona servis untuk fasilitas pendukung. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan. Analisis sirkulasi. Pada aspek sirkulasi, pergerakan pasien
pengunjung dan tenaga medis masih bercampur, sehingga menimbulkan teraturan dan berpotensi meningkatkan risiko infeksi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pemisahan jalur sirkulasi sesuai dengan pengguna. Selain itu, perlu disediakan jalur khusus ambulan yang langsung terhubung dengan IGD agar penanganan pasien darurat lebih cepat diefisiensi. Bagian ke-10 ada gambar sirkulasi. Pada gambar ini ditunjukkan alur sirkulasi berdasarkan pengguna, yaitu ada pasien, pengunjung, tenaga medis, dan logistik. Pemisahan jalur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi risiko terjadinya infeksi silang. Selanjutnya ada analisis fasilitas. Permasalahan fasilitas yang ditemukan adalah tidak adanya lift serta sistem evakuasi kebakaran yang belum memadai. Hal ini menyulitkan mobilisasi pasien dan meningkatkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan lift serta penyediaan jalur evakuasi dan sistem proteksi kebakaran yang sesuai standar. Analisis kenyamanan. Dari aspek kenyamanan, ruang tunggu yang sempit dan kurangnya pencahayaan alami menjadi faktor utama rendahnya kepuasan pasien. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperluas ruang tunggu serta menambahkan bukaan seperti jendela atau checklist agar cahaya alami dapat masuk dengan optimal. Analisis IP. RSUD X memiliki lahan kosong seluas kurang lebih 0,5 hektar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan ini dapat digunakan mengembangkan fasilitas tambahan seperti area maupun ruang terbuka, hijau, atau healing garden. Pengembangan ini dapat meningkatkan kapasitas dan kenyamanan rumah sakit. Pada gambar ini ditampilkan rekomendasi site plan rumah sakit yang menggambarkan perencanaan tata letak bangunan dan lingkungan rumah sakit secara menyeluruh dalam satu kawasan terpadu. Secara umum, site plan ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, fungsionalitas, serta pemisahan alur pelayanan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan pengguna. Kawasan rumah sakit ini dikelilingi oleh area hijau yang berfungsi sebagai buzzer zone yang tidak hanya memberikan kenyamanan visual, tetapi juga berperan dalam mengurangi kebisingan serta meningkatkan kualitas lingkungan. Apabila kita perhatikan, akses utama menuju rumah sakit berada di sisi depan yang terhubung langsung dengan jalan utama. Akses ini dirancang untuk memudahkan mobilitas pasien, pengunjung, serta kendaraan operasional. Selain itu, terdapat sistem sirkulasi kendaraan yang mengelilingi bangunan sehingga meminimalisir terjadinya konflik lalu lintas di dalam kawasan rumah sakit. Selanjutnya, pada bagian tengah site plan terlihat massa bangunan utama yang terbagi menjadi beberapa zona berdasarkan fungsi pelayanan. Pembagian zona ini merupakan penerapan konsep zoning dalam perencanaan rumah sakit, yang meliputi zona publik, semi-publik, dan privat. Zona publik biasanya mencakup pelayanan rawat jalan, administrasi, serta fasilitas penunjang yang dapat diakses oleh pengunjung umum. Zona semi-publik seperti instalasi gawat darurat dirancang dengan akses yang lebih cepat dan langsung dari pintu masuk untuk menangani kondisi darurat. Sedangkan zona privat diperuntukkan bagi area rawat inap dan pelayanan medis yang membutuhkan tingkat privasi serta sterilisasi yang lebih tinggi. Selain itu, area parkir ditempatkan secara strategis di sekitar bangunan dengan kapasitas yang memadai untuk menampung kendaraan penunjung maupun tenaga kesehatan. Penempatan parkir ini juga mempertimbangkan kemudahan akses ke berbagai unit pelayanan tanpa mengganggu alur utama. Pada bagian tertentu juga terlihat adanya ruang terbuka hijau dan tanaman yang berfungsi sebagai area healing environment. Keberadaan elemen ini penting dalam mendukung proses penyembuhan pasien secara psikologis
serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan tenaga medis. Tidak kalah penting, sistem sirkulasi internal pada bangunan dirancang terintegrasi dengan baik, sehingga memisahkan jalur pasien, tenaga medis, dan logistik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga standar kebersihan dan keselamatan lingkungan rumah sakit. Secara keseluruhan, site plan ini mencerminkan perencanaan yang terstruktur dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa RSUD-X masih memiliki beberapa permasalahan pada aspek zoning, sirkulasi, fasilitas, dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar perancangan rumah sakit. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah melakukan penataan ulang zoning, memisahkan sistem sirkulasi, menambahkan fasilitas pendukung seperti lift, serta meningkatkan kenyamanan ruang. Selain itu, pemanfaatan lahan kosong juga perlu dilakukan untuk pengembangan fasilitas di masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.